Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa azza jundah, wa ahzamal ahzama wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap istiqomah insyaallah. Apa yang kami berbagi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saat-saat seperti ini banyak yang mempertanyakan bagaimana jika di tempat kami ditiadakan sholat Id. Karena mungkin sudah ada himbauan dari pemerintah atau MUI setempat untuk tidak menjalankan atau tidak melaksanakan sholat Id baik di lapangan maupun di masjid-masjid terdekat. Pastinya ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membuat kita tergugah bagaimana Idul Fitri tahun ini akan semakin terkesan dalam jiwa kita, bukan hanya semakin lemah tetapi justru semangat diri kita ini untuk melaksanakan sholat Id. Lalu bagaimanakah sikap kita yang sebenarnya jika memang ditiadakan sholat Id? Maka teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam akan ada solusi bagi setiap hamba-hambanya yang ingin mencarinya. Maka dalam Al-Mukhtasar Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i, di situ dijelaskan bagaimana solusi untuk sholat Id di tengah-tengah kemadharatan seperti saat ini. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ dijelaskan inna sholata Id, sungguhnya sholat Id itu tan'aqidu bi arba'atin, bisa dibolehkan didirikan sebanyak 4 orang. Imamin, seorang imam yang ada di depan, wa salasati mu'tammin, dan 3 orang makmum yang ada di belakang. Itu dilakukan di mana? Itu bisa kita lakukan di dalam rumah. Jika memang kondisi saat ini pemerintah setempat atau MUI setempat untuk menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat Id di mushola ataupun di masjid, di lapangan, maka ini dilakukan di dalam rumah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang suami ataupun istri yang memiliki suami, bisa kita ajak anak saudara kita membariskan shaf, paling minim adalah 4 orang, yaitu 1 imam di depan dan 3 orang ada di belakang. Lalu bagaimana tata caranya? Teman-temanku yang dimuliakan Allah, sama dengan sholat Id seperti biasa. Rakaat pertama 7 kali takbir, dan di antaranya membacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan begitu juga rakaat kedua 5 takbir dengan niat yang sama, sholli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Maka ini tidak menghalangi kita untuk tidak sholat Id. Maka banyak teman-teman yang mempertanyakan, wah, kenapa sholat Id ini ditiadakan? Lalu kemana kami harus sholat? Maka jawabannya, sholatlah tetap berada di dalam rumah kalian, bersama anggota keluarga, bersama anak istri tercinta. Maka ingat, untuk kalian para suami harus bisa menjadi imam yang baik, bukan hanya imam dalam segi kepemimpinan, tetapi imam dalam sholat harus ditentukan. Bagi seorang istri juga harus memotivasi seorang suaminya bagaimana diarahkan yang baik untuk menjalankan sholat Id secara berjamaah. Lalu timbul pertanyaan lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika kami ini adalah seorang yang single? Sendirian artinya belum punya keluarga,
hidup di kos-kosan, hidup di perantauan, lalu suasana lockdown, tidak boleh keluar dari rumah, maka kesendirian itu tidak membuat kalian untuk tidak sholat Id. Bolehkah sholat Id secara sendirian? Maka tetap diperbolehkan, karena ini darurat mengantisipasi wabah yang sudah menyebar ini. Maka sholat Id dilaksanakan dalam keadaan sendirian dengan tata cara yang sama. Kalau memang sendirian, tidak ada keluarga, hidup di kos-kosan, teman pun tak ada, barangkali sudah jauh semuanya, maka kalian jangan urungkan niat kalian untuk tidak sholat Id. Lalu timbul pertanyaan lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah sholat Id bagaimana khutbah Idul Fitrinya? Maka jangan khawatir. Islam itu agama yang mudah teman-teman. Maka berdirilah kalau jika yang berjamaah, beda dengan sendiri. Jika berjamaah kalian bersama 3 orang makmum atau lebih, maka biasa sama dengan rukun khutbah Jum'ah. Maka disampaikan pujian, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian wasiat takwa, ya. Telah kuwasiatkan diriku dan kepada jamaah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wasiat takwa kita duduk sebentar, lalu kita berdiri lagi sebagaimana yang di awal, hamdalah, lalu salawat, lalu wasiat syahadah, lalu wasiat takwa, dan kemudian doa untuk kebaikan bersama. Lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita semua dan menyelesaikan urusan kita semuanya. Begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat menjalankan ibadah puasa, ya. Tetap nanti kita sholat Id. Bagi daerah-daerah yang masih bisa sholat Id, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kalian, bagi kalian yang sudah kawasan kalian sudah di dalam zona merah, maka jangan khawatir, tetaplah kalian sholat Id di dalam rumah kalian, baik sendiri maupun berjamaah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.